Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman pembelajaran substansi dan proses pembelajaran sinkronus maupun asinkronus tentang core value atau berakhlak. Core value ASN ini menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat maupun juga pada tingkat daerah. Sebagaimana pesan Presiden Jokowi, ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core value yang sama. Adapun core value yang diuraikan, yang pertama berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adaptif, dan yang ketujuh kolaboratif. Untuk yang pertama yaitu pada berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan ini memiliki panduan perilaku. Yang pertama memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, yang kedua ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, yang ketiga melakukan perbaikan tiada henti. Untuk perwujudan perilakunya yaitu yang pertama mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan proaktif, memenuhi kebutuhan masyarakat dengan responsif, melayani masyarakat sesuai tupoksi, menyelesaikan keluhan masyarakat dengan pendekatan komunikasi yang persuasif. Kemudian yang kelima menuntaskan semua pekerjaan, yang keenam mengucapkan salam dan sapa saat melayani. Kemudian di bagian akuntabel yaitu panduan perilakunya yang pertama melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegrasi tinggi. Yang kedua menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Yang ketiga tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Adapun perwujudan perilakunya memenuhi janji dan komitmen. Yang kedua melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga bertanggung jawab atas hasil kerja dan bersedia dievaluasi. Yang keempat menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian di bagian harmonis ini terdapat panduan perilaku. Yang pertama menghargai setiap orang atau apapun latar belakangnya. Yang kedua suka menolong orang lain. Yang ketiga membangun lingkungan kerja yang kondusif. Untuk perwujudan perilakunya yaitu yang pertama berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, ras, dan jenis kelamin. Yang kedua menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, bawahan, dan stakeholder. Yang ketiga menghormati gagasan yang disampaikan orang lain. Yang keempat membantu orang lain dengan responsif. Kemudian bagian loyal terdapat panduan perilaku. Yang pertama memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Yang kedua menjaga nama baik sesama ASN, pemimpin, instansi, dan negara. Yang ketiga menjaga rahasia jabatan dan negara. Adapun perwujudan perilakunya yang pertama menghindari tindakan, ucapan, perbuatan yang menjurus pada radikalisme yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Yang kedua menyebarkan informasi yang mendukung keutuhan NKRI. Yang ketiga mencegah situasi yang mengancam keutuhan NKRI. Yang keempat bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra instansi. Kemudian bagian adaptif terdapat panduan perilaku. Yang pertama cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga bertindak proaktif. Adapun perwujudan perilakunya yaitu yang pertama menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja. Yang kedua beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan. Yang tiga menguasai dinamika perkembangan teknologi. Yang keempat menyampaikan ide dan gagasan untuk kemajuan instansi dengan berani. Yang keempat membuat inovasi yang mendukung tujuan instansi secara konsisten. Kemudian yang terakhir kolaboratif. Adapun terdapat panduan perilaku yang pertama memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Adapun perwujudan perilakunya yang pertama menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua memuji keunggulan dan prestasi orang lain. Yang ketiga membagi tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban kepada setiap anggota tim kerja secara proporsional. Yang keempat mengajukan diri terlibat dalam proyek secara sukarela. Yang kelima bersinergi dengan
pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan pekerjaan. Mungkin itu sekian dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.